Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Aulia Putri. Saya dari Perbankan Syariah B semester 4 kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi jenis-jenis fixed asset yang akan dipaparkan oleh Widinda Hafid dan Widi Aulia Putri. Baik, selanjutnya akan dipaparkan materinya oleh Widya. Saya Widya. Di sini saya akan menjelaskan bagian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam kurun waktu 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga, dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. SBI juga merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Jika terjadi kenaikan inflasi di pasar, maka Bank Indonesia akan menyedot likuiditas dengan menawarkan bunga yang menarik. Bunga SBI akan ditetapkan pada tiap penjualan berdasarkan mekanisme pasar melalui sistem lelang yang biasanya diadakan setiap pekan. Instrumen SBI ini juga mirip dengan T-bills yang diterbitkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, di mana SBI ini adalah instrumen yang bebas resiko. Baik, terima kasih kepada Widya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Widinda Hafid. Surat utang negara. Pengertian dari surat utang negara adalah suatu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dinyatakan dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing yang pembayarannya dijamin dengan bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Surat utang negara ini pun sudah diatur pengelolaannya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 terkait surat utang negara. Jenis surat utang negara: surat perbendaharaan negara SPN, obligasi negara ON, sementara ON dengan tanpa kupon tidak mempunyai jadwal pembayaran kupon dibagi lagi menjadi 3 jenis obligasi, yaitu ORI, obligasi retail Indonesia, SBR, saving bond retail, dan ketiga adalah sukuk dan itel, SF. Manfaat penerbitan SUN. SUN sebagai instrumen fiskal yang diharapkan bisa menggali lebih banyak potensi sumber pembiayaan APBN dari para investor pasar modal. Adapun manfaatnya sebagai instrumen investasi yang cenderung bebas risiko dan aman untuk para pelaku bisnis. Seberapa aman berinvestasi surat utang negara? Tugas utama dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) ini adalah menyiapkan suatu perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan pengelolaan SUN yang meliputi merencanakan struktur portofolio yang lebih maksimal, melaksanakan penerbitan, dan melakukan penjualan. Pengelolaan surat utang negara. Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, mereka yang mengemban tugas untuk mengelola SUN adalah Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan dari mulai tahun 2000 dengan dibentuknya tim DMU atau Debit Management Unit. Lalu di tahun 2001, tim tersebut diubah lagi menjadi PMON atau Pusat Manajemen Obligasi Negara. Lalu di tahun 2004 diubah kembali namanya menjadi DPSUN atau Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara. Bentuk fisik surat utang negara. Surat utang negara bisa diterbitkan dalam wujud warkat ataupun tanpa warkat yang biasa disebut dengan script class. Surat utang negara yang saat ini sedang beredar dikeluarkan dengan bentuk tanpa warkat. Terima kasih kepada Saudari Widinda Hafid dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Widi Aulia Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan obligasi pemerintah. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan obligasi terlebih dahulu. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, korporasi,
atau pihak lain dalam rangka mendapatkan pendanaan, penerbit obligasi akan membayar kembali seluruh surat utang yang dikeluarkan pada jatuh tempo dengan suatu tingkat imbal hasil selama jangka waktu obligasi tersebut. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Keuntungannya, yang pertama, obligasi pada umumnya memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito dengan jangka waktu yang serupa. Yang kedua, obligasi menawarkan imbal hasil secara berkala selama jangka waktu obligasinya. Yang ketiga, obligasi dapat dijual kapanpun sebelum jatuh tempo. Jika harga obligasi naik, Anda akan mendapatkan tambahan imbal hasil dari kenaikan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Di sini ada beberapa keuntungan membeli obligasi korporasi. Yang pertama, memberikan pendapatan tetap, fixed income berupa kupon atau bunga. Yang terakhir, keuntungan atas penjualan obligasi, capital gain. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.